hai buluk lovers. Kali ini Mince mau lanjutin mengulas ringkasan cerita drakor The Penthouse Season 1, Episode 1 kemarin ya. Namun sebelum Mince lanjut ceritanya, kalian klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain buru-buru mendapat rezeki tak terduga buat piknik ke Korea dan pastinya nggak ketinggalan sama cerita-cerita episode selanjutnya. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince lanjut ceritanya. Mbak Erona lalu menghampiri Jenny dan langsung membuka maskernya sambil bilang kalau dia berbohong. Rona dan Jenny pun jadi bertengkar hebat. Yeon Hye dan Kang Mari lalu berusaha melerai. Namun Yeon Hye malah terdorong hingga terjatuh. Yeon Hye pun jadi termenung dan teringat sama masa lalunya. Saat Yeon Hye masih sekolah dan lagi ngeliatin selebaran di papan pengumuman. Murid-murid yang ada di belakangnya lalu bilang, "Ku dengar dia mengurung Seojin di ruang tunggu, memukulinya dan akhirnya melukai lehernya saat berusaha mengambil trofi Seojin darinya. Dia juga bahkan tidak bisa bernyanyi lagi, dan dia murid terbaik selama 3 tahun berturut-turut tapi sekarang dia terpuruk," kata murid lainnya. Yeon Hye jadi kesal, melepas kertas selebaran di papan dan kemudian merobeknya. Tak lama Seojin, yang duduk di kursi roda muncul didorong oleh ayahnya. Yeon Hye jadi makin kesal dan langsung menyerang Seojin sambil meminta Seojin berhenti berbohong. Ayah Seojin dan orang-orang yang ada di sana pun lalu berusaha menahannya. Namun Yeon Hye yang emang lagi emosi terus menyerang Seojin hingga membuat Seojin jatuh dari kursi rodanya. Ibunya Seojin pun jadi geram dan langsung memukul Yeon Hye sampai lehernya mengeluarkan darah. Sementara itu ayah Seojin lalu teriak-teriak, "Seharusnya dia dikeluarkan bukannya diskors." Yeon Hye pun tersadar dari lamunannya dan melihat Kang Mari yang lagi menarik-narik keras Mbak Erona. Yeon Hye pun jadi kesal dan langsung teriak, meminta Kang Mari berhenti menyakiti anaknya. Yeon Hye juga lalu berlutut di hadapan Kang Mari, memohon dan meminta maaf, karena tidak bisa mendidik anaknya dengan benar karena sibuk mencari nafkah. Yeon Hye juga bilang jika dia akan memarahi Mbak Erona, jadi jangan mengumpulkan komite kekerasan di sekolah. Mbak Erona kaget dan langsung menarik ibunya agar berdiri. Yeon Hye malah balik menarik Mbak Erona untuk berlutut juga dan meminta maaf. Namun Mbak Erona menolak karena dia tidak membuat kesalahan dan tidak akan berlutut demi pengecut itu. Mbak Erona pun lalu pergi. Kang Mari jadi makin kesal. Sementara itu Yeon Hye lalu mengejarnya. Kang Mari jadi mengumpat marah dan bilang, "Akan aku pastikan kamu tidak bisa menyanyi lagi." Yeon Hye akhirnya berhasil menghentikan Mbak Erona. Yeon Hye lalu meminta Mbak Erona untuk meminta maaf dan semuanya akan selesai. Namun Mbak Erona tetap menolak dan bilang kalau ayahnya masih hidup pasti akan memihaknya. "Aku benci ibu." Mbak Erona pun lalu pergi meninggalkan Yeon Hye yang terus menangis. Kang Mari dan Jenny sudah di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah lalu menyajikan minuman buat keduanya. Jenny pun memperlihatkan HP-nya ke ibunya untuk dibaca agar tidak berdamai dengan Mbak Erona dan ibunya. Jenny juga nulis ingin dia pergi dari hidupnya. Namun ibunya yang tahu jika Jenny bisa bicara, menyuruhnya bicara langsung tanpa menggunakan HP. Jenny kaget dan langsung membuka maskernya sambil tanya bagaimana ibunya bisa tahu. Kang Mari bukannya menjawab, tapi malah menyuruh Jenny agar melatih aktingnya lagi. Saat Rona mengeritik gurumu, "Ibu dengar kamu bilang, anak gila itu, kamu akan ketahuan kalau ibu tidak berteriak selantang itu. Omong-omong apakah kamu muntah darah beneran?" Jenny menjawab kalau itu cat merah. Kang Mari meminta Jenny agar tidak khawatir, dia akan memastikan bahwa Mbak Erona tidak akan bisa menyanyi lagi. Di SMA Cheong semua murid disibukkan dengan ulangan. Seok Hoon mengkode Min Hyu dengan menjatuhkan bolpoinnya,
Min Hyuk langsung mengerti dan meminta lembar jawaban baru karena ia membuat kesalahan. Ketika Pak gurunya memberikan lembar jawaban kepada Min Hyuk, Seok Hoon langsung menukar jawabannya kepada Seok Kyung. Setelah menerima jawabannya, Seok Kyung pun lalu menamai lembar jawaban yang sudah diisi dengan namanya. Seo Jin memeriksa resumenya Anneli untuk melakukan wawancara tutor matematika. Tak lama Anneli datang. Seo Jin pun lalu memperhatikan penampilan Anneli dari atas sampai ke bawah. Seo Jin pun lalu mulai interview Anneli. Seo Jin tanya, "Anneli itu namamu kan?" Anne membenarkan sambil bilang, "Panggil saja aku Anne." Anne pun lalu memberikan bukti pendaftarannya sambil kemudian menunjukkan kalung yang berbandul apel. Anne pun melakukan pekerjaannya dan mulai memperkenalkan dirinya sama calon murid-muridnya. Namun Seok Hoon malah bete dan tanya, "Kenapa kamu mengumpulkan kami? Biasanya kami tidak belajar selama masa ujian." Anne pun menjawabnya, "Karena aku punya waktu hari ini jadi aku ingin melakukan tes." Seok Kyung malah berdiri dan mau pergi. Anne pun buru-buru menghentikannya dan meminta duduk kembali. Namun Seok Kyung menolak dan bilang, "Kamu hanya perlu mengajar sesuai bayaranmu, memangnya kamu siapa bisa menyuruh kami mengikuti les?" Setelah itu Seok Kyung membuka jaketnya dan berkata bahwa Anneli memakai karding yang palsu. "Kamu di sini untuk mengajar, jadilah guru yang baik dan jalani hidup yang autentik." Anneli jadi menatap bingung. Sementara Seok Hoon dan lainnya lalu pergi sambil kemudian ngatain Anne. Di sana hanya tinggal seorang murid perempuan. Anne pun lalu menghampirinya sambil tanya, "Kamu tidak mau mengikuti mereka?" Si murid lalu bilang jika dia akan mengikuti tes tingkat sambil kemudian menyebutkan namanya, Haeun Byul. Cerita lalu beralih ke Seo Jin yang lagi berdandan depan cermin. Seo Jin pun teringat percakapan dengan suaminya yang tanya, "Apa kamu akan menghadiri pertemuan malam ini?" Dokter juga lalu bilang, "Entah apa yang akan dibanggakan pimpinan Joo kali ini, semuanya tentang dia membuatku jengkel." Seo Jin pun jadi kesal dan melanjutkan kembali dandannya. Saat itu Seo Jun lalu teringat saat Joo dan Tae mau menciumnya. Di tempat lainnya Joo dan Tae mengganti pakaiannya dan kemudian ketemu dengan Kyu Jin dan Dr. Ha. Kyu Jin dan Dr. Ha lalu sama-sama membuka tasnya yang ternyata berisi uang semuanya. Mereka pun bersulang untuk kemakmuran Hera Club. Namun di satu momen Kyu Jin dan Dr. Ha malah mau pada berantem. Joo dan Tae pun buru-buru melerai. Kyu Jin pun lalu tanya Joo dan Tae kapan kesepakatan selanjutnya. Joo dan Tae pun lalu bilang, "Kita mulai sekarang juga." Malamnya Sangah dan Kang Mari yang sudah berada di apartemennya Suryaon. Mereka memuji kemewahan interior apartemen Suryaon. Tak lama Seo Jin datang. Mereka pun bersulang. Saat itu Joo dan Tae datang. Seo Jin pun diam-diam lalu menatapnya. Di saat yang sama Suryaon melihat HP-nya dan jadi gelisah. Suryaon lalu menatap Joo dan Tae. Mereka pun beranjak ke ruang lainnya. Joo dan Tae lalu menyuruh Suryaon pergi dan jangan mencemaskan mereka. Suryaon akhirnya sampai rumah sakit dan melihat seseorang yang ada di dalam sambil berkata, "Hyein, ibu ada di sini." Bertahanlah di sudut yang tidak jauh dari Suryaon ada seorang yang sedang merekam kejadian tersebut. Dia adalah sekretaris Yeon Tak-joo. Sementara di apartemen Joo dan Tae dan lainnya lagi pada bermain dan tertawa ria. Tak lama Seo Jin tiba-tiba menaiki tangga sambil memberi kode ke Joo dan Tae agar mengikutinya. Joo dan Tae pun mengikutinya. Sesampainya di lantai atas mereka pun langsung berciuman. Dr. Ha yang terlihat sudah mabuk berat menaiki tangga dan hampir memergoki istrinya yang lagi berciuman sama Joo dan Tae.
Namun tiba-tiba Kyujin jatuh. Dokter Ha pun lalu berbalik dan langsung menghampiri Kyujin. Sementara itu Seojin dan Jo dan Tae yang ada di lantai atas terus berciuman. Besoknya Mbak Erona mau berangkat sekolah. Yoon Hye menyusulnya dan bilang, "Kamu tahu hari ini komite kekerasan sekolah kan? Beritahu orang tua Jenny bahwa kamu akan berhenti nyanyi klasik. Atau kamu akan dipaksa pindah sekolah." Rona pun menjawabnya, "Aku tahu. Apakah kamu akan mengatakannya ratusan kali?" Mbak Erona pun lalu pergi. Yoon Hye pun lalu bilang, "Aku akan menelepon kamu nanti jam 3 sore di gerbang sekolah." Mbak Erona tidak menjawab dan malah terus berlalu pergi. Yoon Hye pun jadi menghela nafas. Dan saat sudah jam 3, Yoon Hye menunggu Mbak Erona di depan gerbang sekolahnya sambil menelponnya. Namun Mbak Erona ternyata tidak menjawab panggilan ibunya. Yoon Hye pun jadi heran dan langsung bertanya sama teman-temannya Mbak Erona. Temannya Mbak Erona lalu bilang jika Mbak Erona ada kelas menyanyi hari ini jadi ia pulang lebih awal. Yoon Hye tentu saja kaget dan langsung tanya kemana Mbak Erona pergi. Di saat yang sama Mbak Erona sampai di depan gedung Hera Palace. Mbak Erona pun lalu masuk dan memperkenalkan diri pada Seojin sambil bilang jika dia penggemarnya Seojin dan ingin belajar menyanyi sama Seojin. Namun Seojin tidak menghiraukannya karena ada pesan masuk di HP-nya dari Jo dan Tae yang memintanya menemuinya jam 8 di Hotel Sine. Seojin pun jadi tersenyum dan kemudian kembali menatap Mbak Rona sambil bilang jika dia sudah tidak menerima murid baru lagi. Mbak Erona tidak menyerah dan bilang jika dia penyanyi yang baik. Seojin pun tanya kenapa dia datang sendiri? Di mana orang tuamu? Mbak Erona pun menjawab bahwa ibunya melarangnya untuk bernyanyi. Seojin pun lalu bilang, "Kalau begitu aku tidak akan mengajarimu karena dukungan dari orang tua sangat penting untuk bernyanyi musik klasik. Jika kamu ingin bernyanyi maka kamu harus membujuk orang tuamu terlebih dahulu." Seojin pun lalu menyuruh Mbak Erona pergi. Mbak Erona pun lalu pergi. Namun tak lama berhenti dan berbalik menatap Seojin sambil menyanyi. Suara Mbak Erona ternyata mengingatkan Seojin sama masa lalunya. Seojin jadi termenung. Sementara itu Mbak Erona akhirnya mengakhiri nyanyian klasiknya. Seojin lalu tanya siapa ibunya. Belum sempat Mbak Erona menjawab, Yoon Hye tiba-tiba saja datang dan langsung memarahin Mbak Erona. Seojin yang melihat Yoon Hye kaget dan langsung memanggilnya. Yoon Hye pun jadi kaget melihat Seojin. Mbak Erona jadi heran karena Seojin ternyata mengenal ibunya. Sementara itu Yoon Hye malah langsung memalingkan wajahnya. Seojin pun lalu tanya Yoon Hye, "Apa benar itu kamu?" Yoon Hye tidak menjawab, malah menarik tangan Mbak Erona dan membawanya pergi. Namun Mbak Erona menolak dan malah tanya ibunya, apakah ibunya mengenal Seojin? Yoon Hye tidak menjawab dan malah terus mengajak Mbak Erona pergi. Namun Seojin lalu menghampirinya. Mbak Erona pun tanya apakah Seojin mengenal ibunya. Seojin pun lalu bilang kenal karena mereka bersekolah di sekolah seni Chung-ah. Mbak Erona tentu saja kaget dan kembali tanya sama ibunya. Namun Yoon malah bilang akan menjelaskan di rumah nanti. Itu masa lalu yang memalukan, jadi kusarankan putrimu agar tidak tahu bagaimana orang bisa begitu serakah. Dan kamu dihukum karena mendambakan hal yang tidak pantas untukmu, ucap Seojin tiba-tiba. Yoon Hye pun jadi geram dan bilang, tutup mulutmu, beraninya kamu berkata seperti itu. Menurutmu siapa yang membuat hidupku seperti ini? Tanya Yoon Hye kepada Seojin dengan marah. Kamu tidak tahu dan bisa-bisanya kamu menyalahkanku padahal kurang berbakat dan kabur, balas Seojin.
Yeon Hye menarik Mbak Erona lagi, tapi Mbak Erona bersikeras untuk bernyanyi dan mendorong ibunya. Sojin berkata pada Yeon Hye untuk mengajak putrinya keluar, dan bahkan tidak boleh memulai jika tidak mau berakhir sepertimu. Yeon Ho pun jadi makin kesal dan tak lama melihat trofi penghargaan Festival Seni Cheongah. Yeon Hye pun jadi teringat masa lalunya saat pengumuman pemenang festival jatuh pada Sojin. Yeon Hye pun jadi kesal dan langsung menarik Sojin untuk mengikutinya, lalu mereka masuk ke ruang tunggu. Yeon Hye langsung mengunci pintu tersebut. "Bagaimana kamu bisa menang padahal kamu tidak stabil dan suaramu pecah?" teriak Yeon Hye kepada Sojin. Namun Sojin lalu bilang, "Kau pikir kamu akan menjadi juara pertama? Ini milikku, hadiah utama Festival Seni Cheongah, dan yang kubutuhkan hanya ini untuk masuk ke Universitas Musik Seoul." Yeon Hye pun jadi makin kesal dan bilang, "Kamu pikir orang lain tidak akan tahu ini perbuatan ayahmu? Dia memakai posisinya sebagai direktur untuk putrinya yang tidak kompeten menang." Yeon Hye lalu mengancam Sojin akan memberitahu semua orang. Sojin pun jadi kesal dan bilang, "Kamu pikir mereka akan mempercayaimu? Dunia hanya mendengarkan orang yang berkuasa, siapa yang peduli gadis miskin sepertimu? Cobalah jika mau." Yeon Hye pun makin kesal dan kembali berusaha merebut trofi dari tangan Sojin. Pertengkaran pun terjadi hingga membuat ruangan itu menjadi berantakan. Sojin tidak akan memberikan trofi ini pada Yeon Hye, ia melewati rasa malu itu karenanya, "Aku yang terbaik di seni Cheongah, kamu harus sadar diri dan berhenti bernyanyi." Yeon Hye bilang bahwa Sojin adalah berandal sialan, dan ia merasa kasihan kepada Sojin karena mengandalkan ayahnya untuk karir menyanyinya. "Selama 3 tahun kamu tidak pernah lebih baik dariku, maka kamu frustasi, itu sebabnya kamu memanfaatkan ayahmu untuk memalsukan nilaimu. Jika kamu sangat ingin menang, aku akan membiarkannya untuk memiliki hadiah utama itu. Kamu tidak akan mengalahkanku, pemenang palsu, kamu hanya pencuri sialan." Sojin jadi geram dan langsung menggores leher Yeon Hye menggunakan piala itu. Yeon Hye pun langsung memegangi lehernya yang mengeluarkan banyak darah. Sojin lalu mendekat dan memegang leher Yeon Hye yang berdarah itu, lalu mengusapkan darah tersebut ke pipinya dan kemudian pura-pura pingsan. Di saat yang sama orang-orang masuk dan langsung membawa Sojin ke rumah sakit. Mereka meninggalkan Yeon Hye yang kesakitan. Yeon Hye pun tersadar dari lamunan masa lalunya. Yeon Hye jadi menatap geram Sojin. Namun saat itu anak buahnya Sojin muncul dan langsung menarik Yeon Hye. Mbak Erona pun lalu berusaha melepaskan ibunya. Cerita lalu berlanjut ke sekolahan Mbak Erona. Yeon dan Mbak Erona duduk di hadapan komite kekerasan sekolah. Kang Mari lalu bilang sebagai ibu korban dia tidak bisa memaafkan perbuatan Mbak Erona, dan menuntut Mbak Erona menghukumnya dengan tegas. Kepala sekolah bahkan bilang Mbak Erona adalah sampah. Dan orang-orang pun lalu ramai-ramai menuntut Mbak Erona dikeluarkan dari sekolah. Yeon Hye yang melihat semua itu jadi teringat saat ibu dan ayah Sojin memarahinya. Yeon Hye pun tersadar dari lamunannya. Yeon Hye yang sedari tadi menahan sabar jadi geram dan langsung teriak marah, menyuruh semuanya untuk diam. Seketika yang ada dalam rapat tersebut sunyi. Setelah itu Yeon Hye lalu naik ke atas meja dan lari ke arah kepala sekolah. Semua orang jadi melongo. Sementara Yeon Hye terus lari dan kemudian menendang wajahnya kepala sekolah hingga membuat beberapa giginya terlepas. Mbak Erona, Jenny, Kang Mari dan semua yang ada di sana jadi shock.
Sementara itu Yeon Hye yang emang lagi geram, lalu memaki semua orang yang ada di sana. Yeon Hye bilang, kalianlah yang jahat karena menghancurkan masa depan putrinya. Mbak Erona pun jadi surprise melihat ibunya itu. Sementara Yeon Hye lalu memastikan bahwa Rona tidak akan keluar sampai lulus sekolah nanti. Yeon Hye pun turun dari meja, menghampiri Mbak Erona dan kemudian mengajaknya pergi. Kang Mari dan Jenny yang melihat semua itu jadi geram. Sementara Yeon Hye berlari sambil menarik tangannya Mbak Erona. Yeon Hye yang sudah melampiaskan kemarahannya tampak tersenyum senang. Yeon Hye bahkan melepaskan syal yang selama ini menutupi luka yang ada di lehernya dan melemparkannya ke udara. Mbak Erona yang masih surprise melihat ibunya yang sudah membelanya jadi ikut tersenyum. Yeon Hye ternyata mengajak Mbak Erona ke tempat Seo Jin melatih muridnya menyanyi lagu klasik. Seo Jin yang lagi melatih muridnya menyanyi kaget dan jadi menatap heran. Namun Yeon Hye malah mengambil trofi dan kemudian menghampiri Seo Jin. Seo Jin pun jadi bertanya heran. Yeon Hye lalu menatap Mbak Erona sambil bilang jika dia mengizinkan Mbak Erona terus bernyanyi klasik. Yeon Hye juga bilang jika dia akan memastikan Mbak Erona akan diterima di sekolah seni Cheong-ah. Setelah itu Mbak Erona lalu menatap Seo Jin dan bilang jika dia sudah selesai melarikan diri. Seo Jin pun lalu menyuruh Yeon Hye pergi dari kantornya. Namun Yeon Hye malah menodongkan trofi ke leher Seo Jin sambil bilang kamu tidak akan pernah mengalahkan aku pemenang palsu Cheon Seo Jin. Kamu hanyalah pencuri terkutuk. Seo Jin pun jadi kesal. Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama cerita episode selanjutnya. Bye.